Jalur Alas Roban adalah salah satu jalan tanjakan yang cukup curam yang berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalur ini menghubungkan kota Batang dan Semarang dan merupakan bagian dari jalur Pantura. Jalanan yang menanjak, berkelok, dan kepadatan kendaraan saat arus mudik acap kali menyebabkan kecelakaan di daerah tersebut. Dari Kendal menuju Pekalongan harus melewati kawasan Alas Roban yang konon merupakan salah satu jalur tengkorak di Jawa Tengah. Kalau dilihat dari maknanya, alas berarti hutan. Kawasan ini memang hutan belantara yang dibelah untuk dibuat jalan raya. Medannya lumayan sulit, banyak kelokan dan tanjakan curam. Untuk mengurangi risiko kecelakaan, maka saat ini sudah dibuatkan jalur alternatif di kawasan Alas Roban. Kendaraan pribadi dan sepeda motor melalui jalur lingkar alternatif utara, sementara kendaraan berat biasanya memanfaatkan jalur sebelah selatan. Kalau kita lihat dari geografisnya, Alas Roban terletak di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalan curam berkelok, kanan kiri ditumbuhi pohon-pohon tinggi, membuat merinding siapapun yang melintasi jalur ini. Kurangnya penerangan jalan juga membuat suasana seram semakin melekat di tempat tersebut. Sekilas, jalan di Alas Roban tidak berbeda dengan jalan-jalan lain di tengah hutan Indonesia. Jalan ini dibangun pada masa penjajahan Hindia Belanda dan merupakan bagian dari Jalan Raya Pos, dan sekarang dikenal dengan Alas Roban. Jalur penghubung Jawa Tengah dengan Jawa Barat ini merupakan gagasan dari Herman Willem Daendels yang mempekerjakan rakyat Indonesia secara paksa. Alas Roban merupakan salah satu titik rawan macet di jalur pantai utara Pulau Pantura. Bentuk jalan yang menikung dan menanjak membuat kendaraan besar seperti truk pengangkut harus ekstra hati-hati saat melintasinya. Kondisi seperti ini mengakibatkan rawannya kemacetan. Sementara itu, tak jarang kecelakaan kendaraan dijumpai di titik ini karena ada lingkungan sekitar Alas Roban yang masih berbentuk hutan dan minim penerangan. Saat ini, jalur Alas Roban ada 3 jalur yang bisa dilewati, yakni Jalan Pancawati atau Jalan Sentul Alas Roban, jalur Lingkar Selatan, dan jalur Utara. Di balik lokasinya yang curam itu, Alas Roban juga menyimpan keangkeran yang sangat mengerikan. Keangkeran Alas Roban sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat. Alas Roban merupakan kawasan hutan jati yang berada di Jawa Tengah. Banyak kisah horor Alas Roban yang beredar di masyarakat, mulai dari tempat membuang mayat hingga tempat buang jin. Konon, jalur yang melewati kawasan hutan ini menjadi jalur paling angker di Jawa Tengah. Banyaknya kecelakaan yang terjadi di kawasan Alas Roban membuat cerita keangkeran Alas Roban semakin tersohor. Dikutip dari berbagai sumber, sopir bus dan warga sekitar kerap melihat makhluk astral di jalur lalu lintas kawasan hutan. Hantu yang menampakkan diri pun tidak tanggung-tanggung, mulai dari pengendara motor tanpa kepala hingga kuntilanak pencari tumbal. Cerita pengendara motor tanpa kepala ramai menjadi perbincangan di awal tahun 2000-an. Hantu tanpa kepala ini adalah korban kecelakaan di jalur Alas Roban. Konon, ia biasanya akan mengganggu pengendara motor yang melewati Alas Roban pada malam hari. Terlebih jika ada pengendara yang melihat ke belakang, tepatnya pada kaca spion, hantu ini bisa muncul seketika dan membuat para pengendara hilang konsentrasi dalam berkendara. Hantu tanpa kepala tersebut melintasi Alas Roban saat tengah malam menuju dini hari. Selain itu, beredar juga cerita bus hantu yang beroperasi di kawasan Alas Roban. Cerita kendaraan bus hantu jurusan Bekasi Bandung ini terjadi di tahun 1996. Malam itu, seorang pengendara motor melewati kawasan Alas Roban. Kebetulan belum ada penerangan sama sekali. Suasana semakin mencekam ketika sudah masuk pukul 12 malam. Udara dingin jalur tersebut yang berada di tengah hutan membuat bulu kuduk merinding seketika. Terlebih ketika jalur tersebut diguyur hujan. Kejanggalan mulai terjadi saat kendaraan besar seperti bus mengikuti pengendara motor dari belakang.
Bus tersebut bukannya mempercepat lajunya untuk menyalip, malah stabil dengan kecepatan di belakang motor si pria. Merasa aneh, akhirnya pengendara motor memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Padahal banyak orang yang melarang menengok ke belakang saat berada di alas roban. Karena kalau itu dilakukan, maka hal buruk akan menimpa si pengendara motor. Dan benar saja, saat pengendara motor tersebut menengok ke belakang, yang dia lihat adalah bus usang. Itu tampak seperti bus tahun 70-an. Tidak hanya itu, kondisi bis itu pun terlihat sangat suram dan samar-samar. Melihat hal tersebut, ia pun mempercepat laju motornya. Tapi, bis tersebut ternyata ikut ngegas. Bis itu lalu tepat berada di belakangnya. Sampai suatu saat bis tersebut tancap gas dan menabrak pengendara motor. Tapi bukannya kecelakaan yang terjadi, melainkan bus itu menembus tubuh si pria tersebut dan setelah itu menghilang entah kemana. Cerita tak kalah seram juga kerap menimpa para pengemudi bis antar provinsi yang kerap kali melewati kawasan hutan ini. Cerita keberadaan kuntilanak yang kerap menyasar bis antar provinsi untuk menjadi tumbal. Makhluk astral ini kerap mengganggu para sopir bis, terlebih saat melintasi kawasan alas roban. Gangguannya pun beragam, mulai dari berpura-pura menjadi penumpang hingga tiba-tiba menempel di kaca depan sopir bis. Akibatnya, sopir bis akan membanting setirnya ke arah jurang atau bahkan terjadi kecelakaan. Sosok makhluk astral ini menjadi momok sendiri bagi para sopir bis yang kerap melintas di kawasan ini. Sampai akhirnya terjadi kesepakatan tidak langsung bahwa penumpang yang hendak menyetop bis di kawasan ini harus melambai-lambaikan korek api agar supir bis mau berhenti. Yang selanjutnya ada kisah warung hantu di alas roban. Kisah mistis kali ini datang dari Mas Angga dari Lampung. Mas Angga bercerita kalau dia dalam perjalanan dari Lampung menuju Malang. Saat itu dia sendirian saja. Mas Angga pun bercerita kala itu dia sedang dalam perjalanan dari Lampung menuju Malang, tepatnya pada tahun 2016. Pada tahun tersebut, ruas tol hanya sampai Brebes Timur dan belum ada jalan tol Trans Jawa. Waktu itu sudah larut malam dan selama di perjalanan, Mas Angga melewati beberapa kota via Pantura. Namun saat itu tidak terjadi hal-hal ganjil. Perasaan khawatir mulai merangsek seiring perjalanan Mas Angga memasuki daerah Batang. Dan Mas Angga tidak tahu akan kawasan angker alas roban, karena ini perjalanan pertama dia menuju Malang. Anehnya, ketika memasuki daerah Kabupaten Batang, Mas Angga merinding. Mungkin karena situasi jalan yang sepi menambah aura horor dalam perjalanannya. Akhirnya, Mas Angga memutuskan untuk berhenti di pom bensin untuk beristirahat sebentar, sekaligus mengisi penuh BBM-nya. Mungkin karena petugas pom melihat plat nomor Mas Angga dari luar daerah, dia pun berbasa-basi menanyakan tujuan Mas Angga. Mas Angga pun menjawab kalau dia berasal dari Lampung dan akan ke Malang. Setelah itu, petugas POM menerangkan bahwa Mas Angga tidak boleh berhenti sama sekali di jalur ini. Meskipun kebelet buang air kecil, Mas Angga sempat terheran-heran. Setelah isi bensin, Mas Angga melanjutkan perjalanan. Beberapa menit kemudian, Mas Angga memasuki kawasan hutan. Ruas jalan tidak terlalu lebar. Di kanan kiri pohon-pohon sangat lebat. Bahkan lampu jalan tidak berfungsi atau tidak ada. Tentu saja kondisi jalan sangat gelap. Banyak kelokan serta tikungan tajam, serta tanjakan dan turunan. Mas Angga mulai berpikir apakah ini alas roban. Namun dia tetap fokus menyetir. Di tengah-tengah perjalanan, Mas Angga sangat ingin buang air kecil. Lalu tiba-tiba di depan lampu mobil Mas Angga terlihat ada warung kecil seperti warkop di sebelah kiri jalan. Mas Angga pun melihat ada beberapa kendaraan terparkir di warung tersebut. Dan itu membuat dia tenang. Tanpa pikir panjang, dia menepi dan berniat menumpang untuk buang air kecil. Warung itu tampak seperti warung non-permanen. Hanya gubuk kecil berdinding anyaman bambu. Ketika berjalan memasuki warung, dia melihat beberapa orang duduk santai di warung. Namun mereka tidak saling ngobrol. Sapaan salam Mas Angga pun tidak dihiraukan.
Kemudian Mas Angga langsung menghampiri ibu pemilik warung karena tidak tahan ingin buang air kecil. Ibu pemilik warung berusia kira-kira 50 tahun. Dia mengenakan pakaian khas Jawa. Mas Angga pun meminta izin untuk memakai kamar mandi. Ibu warung tidak menjawab, hanya menunjuk ke arah warung belakangnya. Tanpa pikir panjang, Mas Angga langsung menuju ke belakang. Celakanya, dia tidak menemukan bangunan serupa kamar mandi. Yang ada hanya bilik bambu ukuran 1 x 1 meter dengan tinggi 1,5 meter dan tidak ada penerangan. Mas Angga langsung menyalakan senter dari HP-nya dan kemudian menuju bilik tersebut. Setelah selesai, Mas Angga menghampiri ibu pemilik warung. Dia merasa tidak enak kalau tidak membeli apapun. Kemudian dia membeli 2 botol air mineral ukuran 1 liter. Setelah ditanya berapa harganya, lagi-lagi si ibu tidak menjawab, hanya menunjukkan kedua belah telapak tangannya dengan jari semua terbuka, menandakan kalau harga botol tersebut 10.000. Disitulah Mas Angga mulai gelisah karena suasana warung yang sepi, meskipun banyak orang di sana. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundak Mas Angga. Ternyata beliau adalah seorang kakek-kakek dan menyampaikan bahwa jika urusannya telah selesai, maka dipersilahkan untuk pergi. Setelah membayar air mineral, Mas Angga bergegas pergi. Ketika sudah keluar dari kawasan tersebut, ada yang janggal dengan mobil Mas Angga. Entah kenapa mesin mobilnya panas sekali. Lalu dia memutuskan untuk menepi. Tapi kali ini memilih jalanan yang agak ramai. Kebetulan 50 meter di depan Mas Angga terlihat truk-truk yang sedang parkir di depan rumah makan. Mas Angga berniat untuk mengecek kondisi mesin mobilnya. Ketika dia membuka kap mobil dan mencari kendala yang terjadi, dia tidak mendapati masalah apapun. Kemudian ia mengambil botol air yang barusan ia beli dari warung. Air itu pun disiramkan pada mesin mobil. Tiba-tiba saja asap mengepul dari mesin tersebut. Mas Angga merasa kaget. Dan beberapa saat kemudian seorang warga setempat menghampirinya setelah melihat kepulan asap itu dan menanyakan ada apa dengan Mas Angga. Mas Angga pun menjawab, "Kok rasanya mobil saya panas banget, padahal saya sempat berhenti di warung kopi sana," jawab Mas Angga sambil menunjuk ke arah hutan. "Ketika saya siram mesin mobil saya dengan air, tiba-tiba malah keluar asapnya," sambung Mas Angga. "Astagfirullah," ujar bapak itu tiba-tiba. Sontak Mas Angga kaget dengan ekspresi bapak itu. Lalu ia bertanya, "Memang ada apa, Pak?" Si bapak pun menjawab, "Mas, mohon maaf sebelumnya. Yang barusan Mas lewatin itu Alas Roban. Dan di situ tidak ada warung kopi sama sekali. Beruntung Mas bisa keluar dari situ dengan selamat," ujar bapak itu. Mas Angga benar-benar syok setelah mendengarkan penjelasan si bapak. Tanpa pikir 2 kali, Mas Angga langsung berpamitan kepada bapak tersebut. Tapi sebelum dia meninggalkan bapak itu, Mas Angga bertanya karena masih penasaran dengan warung yang dia hampiri tadi. "Pak, mohon maaf, terus warung yang saya baru singgahi itu warung apa? Wong saya pikir itu warung seperti pada umumnya," ucap Mas Angga. "Ya, mungkin Masnya salah lihat. Itu warung setan, Mas," kata bapak tersebut. Setelah itu Mas Angga melanjutkan perjalanannya ke Malang. Syukurlah perjalanannya lancar-lancar saja. Namun anehnya, di sisa perjalanan menuju Malang, Mas Angga menyaksikan beberapa kali kecelakaan di depan kendaraannya. Pengalaman mistis ini merupakan pengalaman yang Mas Angga tidak akan lupakan. Demikianlah pengalaman Mas Angga di Alas Roban. Baik, mungkin hanya itu saja kisah-kisah mengerikan di Alas Roban. Semoga kita semua terhindar dari gangguan gaib setiap kali melintasi Alas Roban. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.